Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Pada pertemuan kali ini, kita akan kembali melakukan pembelajaran tentang semangat menuntut ilmu untuk meraih martabat mulia. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, membaca Quran Surat Abasa ayat 1-10 dan Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Yang kedua, mengartikan Quran Surat Abasa ayat 1-10 dan Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Yang ketiga, menganalisis isi kandungan Quran Surat Abasa ayat 1-10 dan Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Yang keempat, menghubungkan Quran Surat Abasa ayat 1-10 dan Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11 dengan semangat menuntut ilmu. Sebelum lanjut ke materi kita, ada beberapa adab-adab mencari ilmu yang harus kita ketahui. Yang pertama, niat yang ikhlas. Yang kedua, percaya diri yang kuat. Yang ketiga, berakhlak mulia. Yang keempat, memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Yang kelima, memegang teguh syariat Islam. Yang keenam, memperhatikan guru ketika guru berbicara dan menerangkan menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Yang ketujuh, berterima kasih kepada gurunya. Yang kedelapan, tidak memotong ketika guru berbicara. Yang sembilan, tidak malu bertanya pada hal-hal yang belum dipahaminya. Kemudian sebelum kita mulai pembelajaran, kita saksikan video terlebih dahulu yang akan ditayangkan. Ilmu ibarat cahaya yang menyinari dalam kegelapan, yang menunjukkan arah menuju jalan yang ditempuh. Tanpa ilmu, seorang akan tersesat jauh dari jurang kebodohan. Dengan ilmu pengetahuan, jarak yang jauh terasa dekat, waktu yang lama terasa singkat. Pekerjaan yang berat menjadi ringan. Dengan ilmu, manusia memperoleh segala apa yang ia cita-citakan. Ilmu adalah sumber kehidupan. Menuntut ilmu atau belajar adalah kewajiban seorang Islam. Banyak sekali di ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang kewajiban belajar. Baik kewajiban tersebut ditunjukkan kepada laki-laki maupun perempuan. Bahkan wahyu pertama Rasulullah adalah perintah untuk membaca atau belajar. Kewajiban menuntut ilmu bagi laki-laki dan perempuan menandakan bahwa agama Islam tidak membedakan hak dan kewajiban. Selanjutnya, Ibu akan membacakan Quran Surat Abasa ayat 1-10. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yahsha fa anta anhu talaha. Artinya, dia Muhammad berwajah masam dan berpaling, karena seorang buta telah datang kepadanya, Abdullah bin Umi Mahtum. Dan tahukah engkau Muhammad, barangkali ia mensucikan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, pembesar-pembesar Quraisy, maka engkau Muhammad memberi perhatian kepadanya, padahal tidak ada celah atasmu kalau dia tidak mensucikan diri beriman. Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran,
sedang dia takut kepada Allah, engkau Muhammad malah mengabaikannya. Asbabun Nuzul Quran Surat Abasa ayat 1-10. Beberapa ulama mengatakan surat-surat ini turun menyangkut sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abdullah ibn Ummi Maktum ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sibuk menjelaskan Islam kepada tokoh-tokoh musyrikin Makkah. Salah satunya adalah Al-Walid bin Al-Mughirah. Beliau berharap ajakannya dapat menyentuh hati dan pikiran mereka sehingga mereka memeluk Islam. Diharapkan akan membawa dampak positif bagi perkembangan dakwah Islam. Kandungan ayat dalam Quran Surat Abasa ayat 1-10 ini Allah memerintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar tidak berpaling dari orang yang ingin membersihkan jiwanya, membersihkan diri dari akhlak tercela, dan ingin mendapatkan pengajaran. Kemudian tidak terlalu berharap kepada para pemuka Quraisy akan keislamannya. Allah lah yang akan memberi petunjuk bagi yang dikehendakinya. Dan ibu akan membacakan surat Al-Mujadilah tentang bermajlis dan pentingnya ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis famsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majlis-majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Kandungan ayat berdasarkan Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11, para ulama berpendapat bahwa orang-orang yang hadir dalam suatu majelis hendaknya mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam majelis itu. Antara lain, saling menghormati, datang pada waktunya, selalu menjaga suasana yang baik, menjaga persaudaraan, saling bertenggang rasa. Bagi yang lebih dahulu datang, hendaknya memenuhi tempat di depan. Bagi orang yang terlambat datang, hendaknya menerima dengan lapang. Dan ini kesimpulan dari apa yang Ibu jelaskan tadi. Yang pertama, Quran Surat Abasa ayat 1-10 mengandung beberapa hal tentang etika pengajaran, antara lain sebagai mukmin. 1. Wajib mengenali orang yang membutuhkan bantuan. 2. Memberikan pelayanan yang proporsional dan profesional. 3. Pelayanan yang diberikan harus niat yang ikhlas dan menyerahkan hasilnya kepada Allah. Yang kedua, Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Allah memerintahkan kaum muslim untuk melakukan perbuatan yang menguatkan persaudaraan dengan menumbuhkan empati dan kepedulian sosial, antara lain dengan memberikan tempat kepada orang lain, terutama saat mencari ilmu, memberi kelapangan, usaha mencari kebajikan dan kebaikan, berusaha menyenangkan hati orang lain, memberi pertolongan. Sebelum kita tutup pembelajaran, Ibu ingin memberikan tugas. Yang pertama, tuliskan perbedaan dan persamaan isi kandungan Quran Surat Abasa ayat 1-10 dengan Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Yang kedua, tuliskan Quran Surat Abasa ayat 1-10 beserta artinya. Tugas ditulis di kertas folio, dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, terima kasih. Itu yang dapat Ibu sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.